Tidak mungkin data yang gue dapat hari ini, dari 10 bulan itu ada 80 lebih nama yang menjadi tersangka kasus korupsi. Dan sudah terbukti bahwa Pak Presiden benar-benar bekerja memberantas korupsi. Jadi hati-hati kalau kalian berpikir Pak Presiden Prabowo menjabat, korupsi makin merajalela. Lu tahu ada korupsi karena ada berita KPK menangkap. Justru harusnya lu mengapresiasi bahwa Kejagung dan jajaran KPK itu menetapkan tersangka gila-gilaan. Dan yang baru saja terjadi adalah Wakil Menteri Tenaga Kerja langsung menjadi tersangka. Ini istimewa sekali. Kemudian kasus timah itu juga sampai terbongkar seperti itu di era pemerintahannya Pak Prabowo. Jadi gerakan senyap fishing time-nya, beliau memberikan kesempatan. Tapi beliau melihat barang siapa merugikan negara, diam-diam Pak Prabowo itu melakukan sesuatu yang bahkan sampai kita sendiri nggak sadar bahwa itu adalah kinerja beliau. Tertangkaplah orang-orang ini. So, jelas ya bahwa The Prabowonomics, The Fishing Time, per hari ini udah 10 bulan, KPK berhasil menjerat begitu banyak orang yang bahkan kita nggak terpikir. Yang kedua, ini yang nggak disangka-sangka di luar Nurul nih. Gerakan Anti Korupsi, GAK. Ya, ini apa sih sebenarnya? Mungkin lu belum pernah tahu. Ini gue kasih tahu ya. Agenda cutting budget. Oke. Ini selain juga dilakukan oleh banyak negara, nggak cuma Indonesia, Amerika juga sama, Korea juga sama. Tapi cutting budget ini sebenarnya adalah gerakan senyap, gerakan mancingnya Pak Prabowo untuk nunjukin dan untuk mancing semua orang keluar, di-cut pemangkasan budget. Orang-orang yang biasanya pakai budget ini buat korupsi makin seperti cacing kepanasan dan makin agresif untuk korupsi di berbagai bidang, akhirnya disikat sama KPK dan Kejagung. Ini adalah salah satu strategi mancing yang namanya tikus-tikus itu keluar dengan cara kasih racun di dalam tanah. Di tanahnya disuntik racun. Racunnya apa? Potong budgetnya. Mereka makin bergeliat, mereka cari cara untuk korupsi, kemudian informasi dibocorkan pada Kejagung dan KPK, dihajar dan tertangkaplah. Ini angka ini nanti prediksi gua akan mencapai sekitar 130 sampai 150 nama sepanjang 1 sampai 2 tahun ke depan. Dan ini masih akan terus berkembang. Lu lihat aja nanti yang akan muncul di berita. Gue nggak bisa disclose sekarang, tapi yang jelas nama-nama ini akan terus bertambah sampai 100 lebih, 3 digit lah intinya ya. Jadi sudah ada 2 gerakan dan ini akan bikin pusing. Dan ternyata dengan gerakan GAK ini Indonesia itu sebenarnya udah berhemat 300 triliun guys. Wow. Ini kalau bukan karena Pak Prabowo karena siapa? Sekali lagi gue nggak jilat beliau ya, gue nggak kenal sama beliau juga.